Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Khatamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Elisa Nur Asri, jurusan Manajemen Dakwah kelas 6A, akan memaparkan mengenai pengawasan dalam pondok pesantren. Sebelum itu, mari kita bedah terlebih dahulu apa itu pondok pesantren. Pondok pesantren berasal dari bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti tempat tidur ataupun asrama. Menurut Muhammad Arifin, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan agama Islam yang tumbuh di sekitar masyarakat, yang kemudian para santri tinggal di pondok dan menerima pendidikan yang dinaungi langsung oleh pimpinan pondok pesantren yang disebut dengan kiai. Di antaranya kegiatan seperti pengajian ataupun madrasah yang dipimpin langsung oleh kiai. Adapun tujuan pondok pesantren yaitu untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim. Apa itu kepribadian muslim? Kepribadian muslim yang beriman dan berakhlak mulia serta bermanfaat di kalangan masyarakat. Because purpose is the key to reach the education. Adapun fungsi dan peran pondok pesantren yaitu untuk sebagai pusat pendidikan dan penyiaran agama Islam. Nah, itu merupakan fungsi dan peran pondok pesantren menurut Syekh Maulana Malik, yang dimana pendidikan dapat dijadikan sebagai bekal dalam mengumandangkan dakwah. Begitupun dengan pendidikan dengan dakwah dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan. Lantas, bagaimana pengawasan dalam pondok pesantren? Mari kita bedah terlebih dahulu mengenai apa itu pengawasan. Pengawasan menurut Sondang Pesiagian merupakan pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi yang menjamin bahwa semua kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam hal ini, pengawasan dalam pondok pesantren dinaungi langsung oleh pimpinan pondok pesantren dan para pengurus. Pengawasan dalam pondok pesantren dipandang sangat krusial. Mengapa? Karena program yang telah direncanakan akan berjalan dengan lancar manakala para pengurus pesantren dapat dengan benar menjalankan program tersebut. Di dalam pondok pesantren, pengawas harus mengawasi berbagai macam kegiatan para santri seperti mengaji, sholat wajib maupun sunnah ataupun mengajar. Semuanya harus tepat pada waktunya. Adapun tujuan daripada pengawasan pondok pesantren yaitu untuk merealisasikan program yang telah direncanakan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi ketika pelaksanaan. Dalam hal ini, pengawasan dalam pondok pesantren dipandang sangat integral. Mengapa? Karena guna untuk menyiapkan para santri baik dalam hal pengetahuan ataupun keilmuan dalam agama Islam. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kedisiplinan. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kedisiplinan. Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya dan menjadi tanggung jawabnya. Dengan kata lain, disiplin adalah taat dan patuh terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Sedangkan pendisiplinan adalah usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai supaya subjek mentaati sebuah peraturan. Artinya bahwa ada perbedaan antara pengertian disiplin dan pendisiplinan. Kalau disiplin itu rasa taat dan patuhnya, sedangkan pendisiplinan adalah usaha untuk menjadi seseorang yang taat dan patuh terhadap sebuah peraturan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian kedisiplinan menurut beberapa ahli. Yang pertama menurut Wardiman Jojonegoro. Beliau mengatakan bahwa disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Artinya bahwa seseorang yang disiplin, dia akan dalam dirinya akan tertanam sikap ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban. Selanjutnya menurut Sugeng Prijodarminto, beliau mengatakan bahwa disiplin adalah kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai ketaatan, kesetiaan, dan ketertiban. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian perilaku dalam kehidupannya. Nah, perilaku itu dibina melalui keluarga, pendidikan, dan pengalaman. Itu pengertian menurut Sugeng Prijodarminto. Selanjutnya, dasar kedisiplinan. Dasar kedisiplinan ini bahkan sudah tercantum dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 103 yang artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Nah, dari bentuk daripada kedisiplinan ini, yang pertama misalnya disiplin beribadah seorang santri atau seorang mahasiswa ataupun seorang siswa. Misalnya dalam hal sholat. Sholat merupakan pendidikan yang positif dan melatih untuk disiplin. Artinya ketika kita sholat tepat waktu, maka secara tidak langsung kita menanamkan sikap kedisiplinan dalam diri kita. Begitu juga misalnya dalam puasa Ramadan yang kita laksanakan hari ini. Artinya kita menahan lapar, menahan haus, menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak minum, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu pun melatih diri kita untuk senantiasa positif, untuk senantiasa menanamkan kedisiplinan dalam diri kita. Maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya untuk orang-orang yang beriman. Nah, dari bentuk daripada kedisiplinan ini, yang pertama misalnya disiplin beribadah seorang santri atau seorang mahasiswa ataupun seorang siswa. Misalnya dalam hal sholat. Sholat merupakan pendidikan yang positif dan melatih untuk disiplin. Artinya ketika kita sholat tepat waktu, maka secara tidak langsung kita menanamkan sikap kedisiplinan dalam diri kita. Begitu juga misalnya dalam puasa Ramadan yang kita laksanakan hari ini. Artinya kita menahan lapar, menahan haus, menahan untuk tidak makan, menahan untuk tidak minum, menahan untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Itu pun melatih diri kita untuk senantiasa positif, untuk senantiasa menanamkan kedisiplinan dalam diri kita.
Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sobaria. Bagaimana teman-teman keadaannya? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengawasan secara langsung dan secara tidak langsung dalam sebuah pondok pesantren. Baiklah, di sini saya akan mengambil contoh pesantren yang ada di sekitar Bandung. Salah satunya adalah pesantren Bustanul Wildan. Di sana juga diterapkan beberapa sistem laporan terhadap pengawasan supaya pengawasan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama ada laporan secara lisan, kemudian ada laporan secara tulisan, dan kemudian laporan secara khusus. Nah, kalau laporan secara lisan itu biasanya di mana si santri yang melakukan pelanggaran itu bisa dilaporkan langsung terhadap pengurus oleh ketua atau wakil ketua kamarnya. Nah, kemudian yang kedua dari laporan tertulis, di mana si santri tersebut apabila melakukan pelanggaran itu bisa saja dikenakan denda atau per poin dalam bentuk buku laporan dendaan. Kemudian ada laporan khusus yang dimana apabila si santri tersebut melakukan sebuah pelanggaran yang dimana pelanggaran tersebut sudah berkali-kali dia lakukan atau sering sekali dia melakukan pelanggaran tersebut atau terlalu berat sekali dia melakukan pelanggaran tersebut sehingga dia mesti dikeluarkan dari pondok tersebut atau diberi peringatan yang cukup berat terhadap dia supaya dia tidak bisa mengulanginya atas perbuatannya kembali. Itu perlu ada laporan khusus yang dimana perlu ada perbenahan. Mungkinkah itu bisa terjadi ketika si pengawas kurang dalam melakukan pengawasan, atau bisa jadi santri itu sendiri melakukan pelanggaran yang terlalu berat. Nah, kemudian di sini ada pengawasan secara langsung. Kalau pengawasan secara langsung itu biasanya bentuknya langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan langsung terjun si pengawas atau keamanan melakukan kegiatan itu sendiri di dalam sebuah pondok pesantren. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan mengenai pengawasan secara langsung dan secara tidak langsung di dalam sebuah pondok pesantren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.